Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ala rijali wal jannah wa yaqana bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa afwahihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihim يرزقنا عبادهم ويتوفنا على بلادهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية سلامة ثم الفتح على صاحب المقام حسين بن أبو بكر العترس والبدر ثم إلى صاحب كتاب إبراهيم الفجري ثم إلى سيف سرهان محمد نووي البندري ثم إلى حضرة الوالد بن عبد الوهاب ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kemarin kita sudah membaca tentang sifat mukhalafah lil hawadis, bahwa wajib Allah berbeda dengan makhluknya. Juga kita sudah membahas dalil, apa sih buktinya Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau Allah sama dengan makhluknya, berarti Allah juga baru. Karena semua makhluk sifatnya apa? Baru. Tadinya enggak ada, terus jadi ada. Berarti Allah tidak mungkin seperti perkara baru. Nah, kalau Allah baru kenapa? Kalau Allah baru ya berarti butuh diciptakan. Kalau Allah baru berarti Allah lemah seperti makhluk. Kalau Allah lemah berarti Allah tidak bisa menciptakan alam semesta. Ada nggak di antara perkara baru yang bisa menciptakan? Semua perkara baru pasti lemah. Maka Allah
mustahil sama dengan perkara yang baru. Maka ada 10 perkara yang menjadi keadaan yang tetap bagi perkara yang baru, bagi makhluk. Kalau 10 perkara ini kita imani ada pada Allah, berarti kamu meyakini Allah itu seperti makhluk. Ini 10 ini jadi pokok nih. Kalau kamu tahu 10 ini dan kamu hilangkan semua pikiran kamu dari 10 perkara ini, berarti kamu akan menyembah Allah yang sebenarnya. Tapi kalau di pikiran kamu Allah yang kamu sembah itu masih ada 10, salah satu dari 10 ini, berarti kamu masih meyakini Allah seperti makhluk. Apa yang pertama? Ayyakunallahu jirman sawa'un kana murakkaban wa musamma hina idzin jisman au ghaira murakkabin wa yusamma hina idzin jauharan fardan. Yang pertama, Allah itu berbentuk jirim. Jirim itu apa? Hah? Jirim itu apa? Ini pokok. Semua ciptaan Allah, semua ciptaan Allah itu dia ada yang disebut dengan namanya jirim. Apa jirim itu? Jirim itu benda. Bahasa kitanya apa? Benda. Maka setiap benda itu pasti bertempat. Setiap benda pasti membutuhkan tempat, pasti membutuhkan ruang. Karena dia untuk diciptakan, maka dia akan selalu punya batasan, punya ukuran. Maka semua perkara yang demikian disebut namanya jirim. Atau bahasa kitanya itu benda. Ada benda padat, ada benda cair, apalagi ada gas. Contohnya gas apa? Contohnya gas apa? Hah? Kentut. Hah? Angin apa ini? Berarti mau benda padat, ya ada tempatnya, ada ruangannya terbatas. Cair juga terbatas, gas juga terbatas. Yang bukan padat, bukan cair, bukan gas, contohnya apa? Contohnya apa? Ruh. Ruh makhluk bukan? Makhluk. Apalagi? Malaikat, jin. Bukan padat, bukan cair, bukan gas. Yang kita lihat selama ini ya isinya apa? Padat, cair, atau gas. Ada yang bukan gas, apa? Ruh. Ada dalam diri kita, tapi bukan cair, bukan padat, bukan gas. Tapi dia tetap terbatas. Berarti disebut juga apa? Jirim. Atau malaikat. Juga jirim. Hanya kalau malaikat namanya jirim latif. Jirim yang lembut. Kayak apa contohnya? Kayak cahaya. Cahaya ini benda bukan? Benda, tapi bukan padat, bukan cair, bukan gas, tapi juga namanya benda, makhluk.
Maka cahaya malaikat diciptakan dari cahaya. Api maksudnya apa? Padat, cair apa gas? Hah? Hah? Ini bisa pegang api enggak? Namanya latif juga. Tapi tetap api juga namanya benda gitu. Jadi yang menyimpulkan benda itu pasti kalau enggak padat, cair, gas itu hanya yang diukur pakai mata. Padahal ada yang lain selain itu. Cahaya, api juga namanya apa? Benda. Udara ini juga namanya apa? Benda. Artinya dari ujung langit sampai ujung bumi semua ini ada isinya. Gak ada yang kosong, gak ada. Semua ada isinya. Kalau nggak diisi sama yang padat, ya diisi sama yang cair. Kalau nggak diisi sama yang cair, diisi sama gas. Semua. Jadi ini depan kita ini kosong apa enggak? Kosong apa isi? Apa isinya? Udara. Nah, jadi nggak ada ruangan kosong, nggak ada. Semua isi. Jadi dari ujung langit sampai ujung bumi yang diciptakan Allah itu isinya benda. Pasti benda yang Allah ciptakan itu mengambil salah satu bagian dari langit dan bumi. Entah di sono, entah di sini, entah di depan, entah di belakang, entah di atas, pasti mengambil tempat. Nah, setiap yang disebut dia itu membutuhkan tempat atau terkait tempat, maka namanya apa? Jirim atau benda. Dan Allah bukan benda. Itu. Benda itu ada macam benda yang tersusun-susun, ada benda yang tidak tersusun. Contohnya benda yang tersusun kayak siapa? Kayak saya, kamu. Ada kepala, kaki, tangan, mata, darah, daging, tulang. Berarti benda yang tersusun. Artinya ketika kamu itu dipisah-pisahkan, orangnya hilang. Gitu loh. Kamu orang. Ketika dipisah, orang yang mana? Hilang. Ada mobil dipisah. Mobilnya mana? Hilang. Karena dia disebut orang karena tersusun, disatukan semua susunan tadi jadilah dia orang. Ada ciptaan Allah benda yang tersusun tadi namanya jirim, jisim. Jadi asalnya semua jirim nih. Nanti jirim dibagi dua. Ada jisim yang tersusun, ada yang nggak tersusun. Kayak apa? Udara. Nggak tersusun dia. Atau apa lagi? Air. Nggak ada kepalanya air, kakinya air, tangannya air ada. Air kalau kita ambil namanya apa ini? Air. Ambil lagi air. Jadi dia nggak ada susu. Nah, yang demikian namanya jauhar. Allah itu bukan seperti jisim tersusun-susun dan bukan seperti jauhar. Kalau ada yang membayangkan Allah itu seperti cahaya, berarti Allah itu apa? Berarti Allah itu apa? Jirim, jauhar. Karena cahaya nggak bisa dibagi-bagi. Cahaya itu satu model aja. Allah tidak seperti cahaya. Cahaya itu kan mengisi semuanya kan. Kalau ini ruangan ada cahayanya, maka cahaya akan. Tapi dia namanya
jirim, jauhar. Jadi jangan sampai nanti kamu tertipu nih kalau lagi sholat, lagi zikir, tiba-tiba muncul cahaya, ngaku saya Tuhan. Nah, hati-hati nih. Ini sering terjadi sama siapa? Orang-orang yang sering khalwat di gunung-gunung, di tempat-tempat kosong, nyepi, tanpa mengenal sifat-sifat Allah, dia berzikir, maka dia akan difitnah oleh setan. Setan akan muncul, mengganggu dia, akan mengatakan saya Tuhanmu. Dalam rupa apa? Cahaya. Kalau kamu nggak kenal jirim, nggak kenal jisim, nggak kenal jauhar, akan menganggap ini Tuhan. Hati-hati nih. Apalagi ngomongnya apa? Mulai sekarang kamu nggak usah sholat. Makasih ya Allah, senang banget kamu mesti. Tahu-tahu disuruh nggak usah sholat. Senangnya minta ampun ya. Ya, jadi kalau dalam pikiran kamu masih suka membayangkan Allah itu seperti jirim, berarti kamu masih yang kamu sembah selama ini adalah makhluk, bukan nyembah Allah. Karena Allah bukan benda, Allah bukan jirim, Allah bukan terikat oleh ruangan, Allah tidak dibatasi oleh sesuatu. Ya, jadi johar apa? Yang tidak tersusun. Kalau jisim yang tersusun. Pohon, apa itu? Jisim. Mobil, jisim. Apalagi? Rumput. Rumah, apa rumah? Jisim. Semua yang ada susunannya namanya jisim. Kalau batu apa? Batu apa? Jisim apa johar? Johar. Batu itu kalau kamu pecahin namanya apa? Batu. Pecahin lagi batu. Berarti dia nggak tersusun. Walaupun dia gede, tetap namanya apa? Johar, batu. Itu yang pertama. Allah bukan jirim, baik itu jirim jisim maupun jirim jauhar. Yang kedua, au yakuna aradon yakumu bil jirmi. Atau Allah itu bukanlah arad. Arad itu sifat yang nempel sama jirim. Setiap jirim itu mesti pada dirinya nempel arad namanya, atau disebut sifat. Air. Sifatnya apa air itu? Air nih, sifatnya apa? Warnanya apa? Bening. Bening itu pasti air nggak? Yang punya sifat bening pasti air apa enggak? Yang lain apa selain air bening? Kaca. Ini kacamata saya bening nih. Tapi bukan air. Berarti yang namanya benda pasti punya sifat. Sifatnya itu namanya arad. Dia akan selalu nempel sama si benda. Baju apa ini? Baju apa? Benda, jirim. Sifatnya apa? Putih. Ada baju yang hitam, ada baju yang kuning. Berarti putih, hitam, kuning namanya apa? Sifat. Namanya arad. Putih, hitam, kuning, bening ini nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Selalu nempel sama jirim. Kalau pada diri kita contohnya apa? Sakit, sehat, gembira, senang, marah,
Itu sifatnya siapa? Manusia. Pernah nggak kamu lihat marah tanpa ada manusianya? Nggak ada. Marah itu mesti nempel sama. Jadi marah namanya apa? Sifat. Nah, Allah itu bukan sifat, gitu loh. Allah itu bukan sesuatu yang nempel sama yang lain. Kalau Allah nempel sama yang lain, berarti dia adalah sifat. Kayak orang yang menyatakan Tuhan menyatu dengan hamba. Kalau Allah menyatu dengan hamba, bisa jadi Allah itu sifat. Atau seperti keyakinannya orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan itu ada pada diri Nabi Isa. Kalau Allah bisa nempel sama Nabi Isa, nanti nempel sama Tuhan Bapa, nempel sama yang lainnya, berarti Allah itu kayak putih dong. Bisa nempel di peci, nempel di baju, nempel di tembok. Dia tidak berdiri sendiri. Gitu loh. Banyak nih yang meyakini Allah itu menyatu dengan sesuatu. Kalau Allah menyatu dengan sesuatu, berarti Allah tidak berdiri sendiri. Kalau kamu kok masih meyakini Allah seperti itu, yang kamu sembah seperti itu, berarti kamu meyakini Allah sama dengan makhluk. Pertama, bukan apa? Benda. Yang kedua, bukan sifat. Kalau Allah sifat, berarti Allah menempel dengan sesuatu. Yang ketiga, wa ayyakuna fi jihatin lil jirmi falaisa fawqal arsy wala tahtahu wala yaminahu wala nahwu dzalik min baqiyatil jihad. Maka Allah itu yang ketiga, bukanlah Allah itu sesuatu yang keberadaannya pada salah satu arah dari jirim. Allah itu terkena arah di atas atau di kanan atau di kiri atau di bawah. Kalau kita kok meyakini Allah itu punya arah, terkena arah, Allah itu terkena arah dari makhluknya, berarti Allah sebangsa dengan makhluk. Ini buku ini di mana nih? Di atas. Di atas. Kamu di mana? Di atas. Di bawah apa di atas? Di bawah kali. Di bawah atap maksudnya. Jadi yang namanya makhluk itu akan terkena arah dari yang lain, gitu loh. Karena makhluk itu kan bertetangga dengan yang lain. Kalau kamu di sini, ini botol ini, berarti dia di kanan saya. Kalau di sini, ya di kiri saya, gitu loh. Karena dia pasti terkena arah dari yang lain. Atau meja ini di depan saya. Kalau saya pindah ke belakang, di belakang saya, gitu loh. Jadi kamu ini bisa macam-macam. Kamu ini bisa di atas, bisa di bawah, bisa di kanan, bisa di kiri, gitu loh. Kalau ditanya, kamu lagi di mana? Saya lagi di bawah. Bawah apa? Bawah atap rumah. Bisa begitu. Telepon, kamu di mana? Di atas. Atas mana? Atas karpet. Karena selalu terkena arah dari yang lain. Lah Allah di mana? Allah di mana? Allah tidak terkena arah. Allah itu enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kanan, enggak di kiri. Kalau Allah kamu tentukan di salah satu arah, berarti kamu menyamakan Allah dengan kamu sholat Allah. Kamu anggap Allah di atas ngeliatin kamu. Makhluk yang kamu sembah, bukan Allah.
Hati nih. Jadi kita nyembah Allah tanpa meyakini Allah ada di atasnya. Kalau kamu meyakini Allah di atas, berarti kamu masih menyamakan Allah dengan makhluk. Keyakinan kamu masih rusak. Masih menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, jadi Allah tidak terkena arah. Ini sering nih orang-orang ngomong terserah yang di atas. Ya, Allah ada di atas hingga sana. Ya, maka ini keyakinan begini, mesti orang itu nggak pernah ngaji sifat mukhalafah lil hawadis. Terus yang keempat, aulahu ta'ala jihatun walaisa lahu fauqun wala tahtun wala yaminun wala shimalun wa nahwu dzalik. Yang keempat, kalau tadi Allah itu terkena arah dari yang lain. Yang keempat ini, Allah pada dirinya nggak ada sisi. Nggak ada apa? Sisi. Ini botol, ada sisinya nggak? Ini apa ini? Ini Allah nggak begitu. Kalau kamu meyakini Allah itu ada sisinya, berarti ada kanannya Allah, ada kirinya Allah, ada atasnya Allah, ada. Berarti kamu masih meyakini Allah itu makhluk. Saya nih, ini kanan saya, ini kiri saya, ini atas saya, ini bawah saya. Karena yang punya atas, bawah, kanan, kiri, sisi itu makhluk. Semua yang diciptakan Allah, di antara makhluknya ada sisinya. Malaikat punya sisi, jin punya sisi, rumah punya sisi, kamu punya sisi. Semua benda pasti ada sisinya. Ada kanan, kiri, atas, bawah. Allah tidak demikian. Jadi gimana Beb Allah Beb? Namanya saja berbeda dengan makhluk. Ya nggak bisa kamu bayangkan dong. Kalau bisa kamu bayangkan berarti sama dengan makhluk. Makanya orang ketika ibadah, zikir, subhanallah, itu pikirannya tidak pernah muncul Allah itu bagaimana, nggak ada. Hilang tuh. Yang muncul hanya sifat-sifat Allah, dia maha kuasa, dia maha baik, dia maha berilmu, dia maha mengetahui, dia nggak pernah membayangkan Allah melihatin saya, Allah hadir depan saya, nggak ada. Kalau Allah hadir depan saya, berarti dia ada sisinya sekarang. Dia berarti nyambung nggak? Nyambung nggak? Ada nggak yang meyakini begitu? Hati-hati nih. Yang kelima, au yahulla fi makanin, atau Allah itu bertempat pada suatu tempat tertentu. Allah itu ada di luar alam atau di dalam alam. Di mana Allah? Di luarnya alam atau di dalamnya alam? Tidak di luar, tidak di dalam. Gitu loh. Jangan bayangin bahwa semua ini kan ciptaannya Allah, Beb. Berarti Allah itu ya di luarnya kita. Kalau Allah di luarnya kita, berarti Allah ada pada tempat tertentu. Di dalamnya makhluk, berarti Allah juga ada tempat tertentu. Orang mengatakan Tuhan mah di mana-mana, Beb. Berarti apa?
Berarti apa? Banyak dong kalau begitu. Kok Tuhan ada di mana-mana berarti banyak dong. Tuhan ada berapa sih? Esa, bagaimana Tuhan kok di mana-mana bagaimana? Yang di mana-mana itu apa? Yang di mana-mana itu bukti adanya Allah. Saya, kamu, langit, bumi, burung, ikan, itu ada di mana-mana tuh. Semua itu bukti adanya Allah. Bukan Allahnya ada di mana-mana. Allah itu di tempat tertentu yang mustahil, apalagi di banyak lebih mustahil gitu. Karena yang ada di mana-mana itu makhluk. Sono ada, sini ada, sana ada, sana. Contohnya kayak apa? Sampah. Sampah ada di mana? Di rumah kamu ada, di depan ada, di jalan ada. Emang Tuhan kayak sampah gitu, di mana-mana gitu. Hati-hati nih. Jadi itu ada perkataan be, Allah wallahu maujudun fi kulli makan. Allah itu ada di setiap tempat. Iya, maknanya kamu itu di tempat mana saja, kamu tetap hambanya Allah. Kamu jadi bukti keberadaan Allah. Di mana saja kamu berada, di mana saja kamu melihat jirim, itu bukti diciptakan oleh bukan Allahnya yang di mana. Terus yang keberapa? Yang keenam, au yutaqayyadu bi zamanin bihaitsu yakunu harakatul falqi muntabiqatun alaih. Allah itu tidak terikat oleh zaman, di mana gerakan-gerakan planet-planet terlingkup atas waktu. Allah itu nggak ada zamannya, siang, malam. Makhluk selalu terikat oleh siang dan malam. Nah kalau Allah nggak ada Tuhan siang hari dan Tuhan malam hari, nggak ada. Oh Tuhan itu kalau siang begini, kalau malam itu kamu. Kelelawar kalau malam terbang, kalau siang molor. Itu namanya terkena waktu namanya. Allah nggak begitu. Allah itu nggak ada zaman, bagi Allah nggak ada. Oh Tuhan dulu, Tuhan sekarang, Tuhan nanti, nggak ada. Yang ada dulu, sekarang, nanti siapa? Manusia. Oh dulu saya kecil, sekarang gede, nanti akan tua. Itu kita. Nggak ada bagi Allah ada dulunya, sekarang, nanti, nggak ada. Ya, jadi semua zaman itu nggak ada pada Allah. Kenapa? Karena Allah itu ada sebelum zaman itu ada. Zaman itu diciptakan oleh Allah. Dan Allah ada sebelum zaman itu ada. Hingga Allah tidak terikat oleh zaman. Begitupun tempat. Tempat itu diciptakan oleh Allah. Nah Allah ada sebelum tempat itu ada. Hingga Allah tidak butuh pada tempat. Kalau manusia, makhluk, malaikat, jin, setan, dedemit, tuyul, pasti butuh sama tempat. Karena Allah menciptakan mereka dan Allah menempatkan mereka. Ada yang di langit, di bumi, di kanan, di kiri, di laut, di udara. Allah menempatkan mereka. Kalau Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh zaman. Terus yang ke-7, au
yuqirra alaihi jadidani al-lailu wan nahar. Atau silih bergantinya dua hal yang baru antara siang dan malam. Terkena bulan, minggu, hari, nggak ada. Allah itu sudah berapa tahun ya umurnya ya? Nggak ada. Kalau kita makhluk pasti ada umurnya. Mau yang jutaan tahun tetap ada umurnya. Apa namanya? Ka'bah. Oh, Ka'bah mau udah sekian ratus tahun. Monas, oh Monas sekian puluh tahun. Matahari, oh sekian ribu tahun, tetap ada umurnya, ada tahunnya, ada usia. Nah, kalau Allah, jadi kalau kamu kok di pikiran kamu masih menanyakan hal-hal ini, apakah Allah begini, apakah Allah begini, berarti pikiran kamu masih menyamakan Allah dengan au yatasifa dzatuhul aliyatu bil hawadisi kal qudrati hadis wa iradatil hadis wa harakatin au sukunin wal bayadin au sawadin wa nahwu dzalik. Atau Allah itu kamu yakini kalau Allah itu mempunyai sifat seperti sifatnya makhluk. Kayak apa contohnya? Allah bergerak, Allah diam. Gerak dan diam sifat siapa? Di Quran ada ayat yang menyatakan Allah kalau malam turun. Kalau turun bergerak enggak? Kalau naik? Kalau Allah begitu berarti jadi yang turun siapa? Berarti Quran salah ngomong. Mungkin nggak Quran salah? Mungkin nggak? Jadi yang turun siapa? Allah menurunkan. Boleh ruh, boleh malaikat, boleh apa saja. Bukan Allah yang turun. Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Allah menurunkan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaika waruhu fiha. Allah menurunkan tuh. Malaikat turun. Bukan Allahnya. Emang kalau Allah turun berarti Allah di atas. Allah itu diam apa gerak? Allah itu diam apa gerak? Diam ya enggak, gerak juga enggak. Karena gerak dan diam sifatnya makhluk. Jadi betul-betul di pikiran kamu itu bersih. Allah tidak punya sifat ini semua. Kalau Allah itu kamu anggap sesuatu yang menyelimuti segalanya, berarti Allah itu diam. Berarti Allah itu diam. Oh, Allah itu ada di atas. Di Quran lagi kata begini, wa jaa rabbuka wal malaku soffan soffa, dan datanglah Tuhanmu. Datang itu gimana? Bergerak apa enggak? Dari tempat yang satu namanya datang. Kalau pulang dari sini ke tempat yang. Nah, kalau Tuhan kok datang, pulang,
kayak jelangkung lagi. Datang tak diundang, pulang nggak diantar gitu. Kira-kira Tuhan jelangkung. Nah itu yang datang siapa? Malaikat, ruh, pahala. Allah mendatangkan rahmat, rezeki. Allah mendatangkan, itu loh. Bukan Allah yang datang. Jadi kalau kamu kok ngerti ini, nih, kamu baca Quran yang terjemahan, kamu nggak kesasar. Tapi kalau kamu baca Quran yang terjemahan nggak dimulai ngaji ini, mesti kesasar. Makanya kenapa sekarang banyak orang Wahabi, banyak orang Salafi. Karena mereka mengatakan apa? Quran itu nggak boleh ditakwil. Apa yang Quran ngomong harus kita imani. Nah, mereka mengimani Allah berdasarkan teks-teks Al-Quran. Kita mengimani Allah berdasarkan sifat-sifat yang ditetapkan oleh para ulama. Gitu loh. Hingga dengan sifat-sifat inilah kita akan memaknai Al-Quran. Gitu loh. Jangan malah nanti kita mengimani Quran tapi menyalahi apa yang diputuskan oleh para ulama. Karena ulama itu siapa? Ulama siapa? Warasatul anbiya. Lah ulama dari mana? Emang ulama ngarang sendiri? Ulama ya dari Nabi. Nabi yang mengajar kepada sahabat. Maka dari sahabat Nabi ada yang jadi ulama menyampaikan sama yang lain. Mereka memutuskan Allah itu wajib wujud, wajib qidam, wajib mukhalafah, wajib qiyamu binafsih. Itu sifat yang wajib kita imani. Dengan sifat-sifat inilah ketika kita mengartikan Quran, jelas ini nggak mungkin bagi Allah. Ini nggak mungkin bagi Allah. Walaupun disebutkan dalam Al-Quran kayak apa? Yadullah fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan hambanya. Kalau Allah bertangan berarti Allah apa? Jirim. Allah jisim tersusun. Allah berwajah, bertangan dan berwajah. Berarti Allah tersusun. Allah bermata, Allah bertelinga. Oh, tapi kan tangannya beda sama tangan kita, Beb. Wajahnya beda sama wajah kita, Beb. Ini pembelaan mereka agar tidak sampai menyamakan Allah dengan makhluk. Tapi tetap orang yang mengatakan demikian namanya orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Saya punya tangan. Monyet sama enggak? Sama apa beda? Kamu punya kaki. Ini meja punya sama. Tapi sama-sama namanya apa itu? Serupa tapi tak. Allah itu serupanya enggak ada, apalagi sama. Menyerupakan sesuatu bagi Allah itu rusak. Walaupun dia enggak disebut kafir, tapi dia bid'ah. Karena dia menyerupakan Allah dengan sesuatu. Mengatakan Allah sama dengan makhluk, hukumnya apa? Kafir. Kalau menyerupakan Allah dengan sesuatu, hukumnya apa? Bid'ah. Beda nih. Kalau menyerupakan itu masih hanya mirip-mirip. Kalau menyamakan berarti ya seperti itu, gitu loh.
Maka kita nggak boleh menyerupakan Allah, apalagi menyamakan Allah dengan makhluk. Ini yang keberapa tadi? Yang ke-8. Terus yang ke-9 kita masuk Isya, kita dengar adzan Isya sebentar. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadul wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyatul rafi'ah wa badrul maqamal mahmud alladhi wa'ada ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi ya Allah. Rabbi ighfir li wa li walidi ya Rabbi ighfir li wa li walidi warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma barik lana wa fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum wa rizqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Yang ke-8 tadi Allah tidak bersifat dengan sifatnya makhluk. Gerak, diam, putih, hitam. Ini bagian sifat makhluk. Gembira. Allah itu senang, gembira. Allah itu kalau lihat hambanya sholat, gembira. Sifat makhluk itu. Allah tertawa, sifat makhluk. Jadi semua sifat-sifat yang kamu jumpai dalam Al-Quran
Kalau sifat itu menyerupai sifat makhluk, kata ulama apa? Takwilkanlah. Awilhu au fawwid warumi tanziha, maka takwilkanlah atau kembalikan wallahu a'lam. Yang penting Allah tidak begitu, gitu. Jangan sampai kita meyakini itu sifat itu ada pada Allah. Karena semua sifat yang menyerupai makhluk, kalau kita sifatkan pada Allah, berarti Allah seperti makhluk. Dan hukumnya apa? Mustahil kalau Allah menyerupai makhluk. Yang ke-9, au yatasifa dzatuhu bisighari au bil kibari, bimakna katsiril ajza, atau zat Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat kecil atau besar. Besar, kalau kita artikan besar bagi Allah itu yang maknanya luas, gede, itu gedenya makhluk. Rumah ini gede enggak? Kalau sama gunung, kenapa gede gunung? Karena volumenya beda, gitu loh. Jadi gede yang maknanya punya volume itu gedenya makhluk namanya. Ini meja gede enggak? Meja ini gede apa kecil? Kalau sama HP ini gede mana? Berarti kan nggak mesti. Rumah bisa jadi gede ketika dibandingkan dengan meja. Rumah jadi kecil dibandingkan dengan gunung. Berarti yang menunjukkan gede di sini adalah beda volumenya, beda isinya. Kalau isinya tambah banyak, tambah gede. Kalau isinya sedikit berarti kecil. Beras 1 kilo sama beras 1 ton, gede mana? 1. Kenapa? Karena isinya lebih banyak, gitu loh. Volumenya lebih banyak. Nah, Allah jangan kamu bayangkan gedenya begitu. Allah itu mah gede banget, Beb. Itu makhluk. Kalau kamu sholat ke Allahu Akbar, Akbar itu bukan gede yang maknanya lebih gede dari gunung, lebih gede dari langit, lebih gede. Bukan gede yang berukuran begitu, bukan. Gede di situ maknanya azim, agung, gitu loh. Bukan gede yang maknanya ada ukurannya, ada volumenya. Jadi jangan kamu bayangkan kalau Allah itu maknanya maha besar, gede banget dah. Bahaya nih, ya. Jadi nggak boleh meyakini Allah dengan keadaan yang demikian. Kalau Allah gede yang seperti itu berarti masih sama dengan gedenya makhluk. Artinya apa? Akan jadinya punya bandingan, gitu loh. Oh, ini gede, ini lebih gede, ini lebih gede, ini gede, Allah paling gede, gitu loh. Jadi gede yang begitu gede yang bisa dibandingkan dengan yang lain. Gede yang seperti itu berarti gedenya makhluk. Maka Allah gede bagi Allah, besar bagi Allah, bukan ukuran. Tapi maknanya apa? Kalau kita dalam sholat mengatakan Allahu Akbar, maknanya Allah Maha Agung. Kayak gini loh. Ini ngomong, ada seorang presiden datang, ini orang besar. Maknanya apa? Ini pakaian kebesaran. Kendor maknanya apa?
kamu pakai pakaian kebesaran, maknanya kegedean pakaiannya gitu. Bukan, pakaian kebesaran maknanya pakaian ya. Ini orang besar, maknanya mulia, gitu loh. Agung. Bukan orang besar harus kayak Bunyamin, bukan. Ini orang besar, emang dia besar asli. Kalau saya kecil, bukannya begitu. Disebut orang besar maknanya apa? Agung, gitu loh. Lah, itu makna yang perlu ditakwil, gitu loh maksudnya. Allah Akbar. Kalau masih pikiran kamu menggambarkan Akbar itu sama dengan makhluk, takwil. Gitu loh. Sampai nggak terserempet di pikiran kamu Tuhan mirip dengan makhluk. Jadi kita contohkan, ini orang besar, mananya orang mulia, orang yang punya jabatan tinggi, gitu. Ya, jadi jangan sampai ada pikiran muncul Allah seperti makhluk. Atau Allah itu kecil, apalagi Tuhan kok kecil? Hah? Ada Tuhan mini, ada nggak? Ada nggak? Kamu suka lihat di TV film yang kartun warna biru itu apa namanya? Anak kecil warnanya biru-biru apa namanya? Krishna. Tuhan apa itu? Kecil. Tuhannya masih lama-lama ntar gede. Tuhan kok ada kecilnya, ada gedenya gimana? Itu loh maksudnya. Ya, jadi buang tuh pikiran begitu, buang. Yang terakhir, yang ke-10, Allah itu perbuatannya tidak seperti perbuatan makhluk. Jadi ini 10 ini kalau mau disimpulkan jadinya 3. Zatnya Allah tidak seperti makhluk, sifatnya Allah tidak seperti makhluk, perbuatan Allah tidak seperti, 3 doang nih. Yang 10 tadi mau kamu simpulkan biar gampang apa? Zatnya nggak sama, sifatnya nggak sama, perbuatannya. Zatnya mana contohnya? Ada susunannya, itu zat tuh. Ada tangannya, kaki, wajah. Berarti kalau begitu zatnya Allah sama dengan zatnya makhluk. Sifat nggak sama, kayak apa? Gerak, diam, gede, kecil, di atas, di bawah, itu semua sifat tuh. Kalau begitu sifat Allah seperti sifat makhluk. Yang terakhir adalah perbuatan Allah tidak seperti perbuatan makhluk. Apa perbuatan makhluk? Makhluk itu kalau mau ngerjain apapun pasti pakai alat. Pasti dibantu oleh sesuatu. Ente mau bikin rumah dibantu sama alat. Ada pacul, ada semen, ada apa? Sendok semen, teplokan, ada macam-macam tuh. Ente mau gali tanah, mau cari air dibantu sama pacul. Ente mau motong dibantu pakai pisau. Ente mau semua. Kamu mengerjakan sesuatu pasti pakai alat. Dan berkaitan sama sebab dan akibat. Allah tidak demikian. Allah menciptakan apapun tidak dengan bantuan alat. Artinya Allah itu kalau mau bikin apapun yang Allah mau jadi gitu aja. Nggak ada bantuan alat. Nggak bergandengan dengan sebab dan akibat. Contoh. Allah bikin makhluk, bikin manusia, Nabi Adam, dibikin dari apa? Nabi Adam dibikin dari apa? Dari tanah. Jadinya apa? Jadinya manusia. Ibu Hawa dibikin dari apa? Jadinya apa? Manusia. Kamu dibikin dari apa?
mani. Jadinya apa? Nah, sama kan? Berarti Allah itu nggak butuh alat. Apapun yang Allah mau jadi manusia, jadi gitu aja. Nggak terus kayak kita. Kalau kamu mau bikin tempe, harus bahannya apa? Kedelai. Jadinya apa? Tempe. Kalau bahannya lempung, kalau bahannya bikin tempe itu tanah liat, jadinya apa? Genteng. Kalau bikin tempe bahannya semen, batako. Ya, menunjukkan kamu kalau kerja terikat sama sebab dan akibat. Terikat sama alat Allah, tidak demikian. Gitu loh. Jadi makanya Allah itu bisa menjadikan segala hal-hal yang di luar kebiasaan. Karena Allah nggak terikat sama sebab dan akibat. Tongkat Nabi Musa, Allah perintah ketukkan tongkat itu ke pinggir laut, maka Allah jadikan laut itu apa? Terbelah. Yang menjadikan laut terbelah tongkatnya apa Allah? Andai kamu pegang tongkat Nabi Musa, kamu ketok-ketok semua, nggak ada yang terbelah, nggak ada. Karena yang belah bukan tongkat, gitu loh, nggak ada hubungannya, nggak ada, gitu loh. Tapi Allah menjadikannya, jadi Allah nggak terikat oleh sebab dan akibat. Ente mau dari sini mau terbang ke Mekah, naiknya apa? Pesawat. Nabi Sulaiman naik apa? Angin. Ente bisa nggak duduk di atas angin coba? Bisa? Allah bisa bikin Nabi Sulaiman duduk di atas angin. Itu menunjukkan Allah tidak terikat oleh sebab dan akibat. Apapun yang Allah mau bikin, selagi itu perkara yang mungkin terjadi, maka Allah bisa bikin tanpa bantuan alat, tanpa sebab dan akibat. Maka kalau kamu tahu ini, ketika kamu kepepet, terjebak oleh sesuatu, maka tetap bergantung hanya kepada Allah, karena Allah bisa jadikan pertolongan dari yang nggak pernah kamu pikirkan. Orang yang ngaji ini nggak akan pernah bunuh diri, nggak akan pernah stres, nggak akan pernah dia kecewa sama sesuatu, nggak. Kenapa? Karena dia selalu berharap Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan selalu bantu hambanya. Tapi orang yang nggak ngaji ini, ketika terjebak sesuatu, kepepet sesuatu, stres, nggak mungkin ada jalan keluarnya. Kenapa nggak mungkin? Allah mampu menciptakan, nggak seperti makhluk. Kalau kamu masih terjebak sesuatu seperti itu, berarti kamu masih menyamakan kerjanya Allah seperti kerjanya makhluk. Nyambung ini? Nyambung? Ada berapa semua? 10. Kalau 10 ini kamu bisa pahami, hilangkan dari pikiran kamu akan menyembah Allah yang sebenarnya. Selagi masih kamu membayangkan ada salah satu dari 10 ini bagi Allah, maka kamu masih menyembah makhluk, bukan menyembah Allah. Mudah-mudahan Allah bersihkan iman kita, Allah jadikan kita bisa menjadi iman yang bersih sebagaimana imannya para nabi, imannya para aulia Allah, imannya para orang-orang yang solihin, hingga kita diberi oleh Allah keselamatan dunia sampai akhirat insya Allah. Ada yang mau bertanya? Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada orang-orang yang mengatakan kalau kita itu begini doa, tandanya Allah ada di atas. Gak ada hubungannya, gak ada. Yang namanya orang minta itu mesti begini. Orang minta mesti, masa minta begini, minta dong. Masa ada minta begitu, gitu loh. Jadi ketika kita berdoa begini, memang kiblatnya doa adalah langit. Langit kiblat. Arti kiblat itu Allah perintah kita menghadapkan diri kita ke langit kalau kita mau minta. Bukan Allah ada di langit. Kayak bagaimana? Kita sholat diperintah menghadapkan wajah kemana? Ka'bah. Bukan berarti Allah ada di Mekah. Gitu loh. Jadi Ka'bah itu sebagai bentuk simbol yang mana semua manusia ketika menghadap ke Ka'bah waktu sholat dia patuh sama perintahnya Allah. Bukan berarti Allah ada di dalam Ka'bah. Begitupun ketika kita doa ke atas. Kenapa Allah perintah kalau doa ngadepnya ke atas? Jadi jangan sampai di pikiran kita menganggap ketika orang doanya begini berarti Tuhannya ada di atas. Ada lagi orang-orang India atau orang yang mengatakan itu lihat bib sapi kalau habis makan mesti ke atas, Tuhan di atas bib. Nah, hubungannya apa? Nanti kalau ada hewan yang lain begini-begini Tuhan di bawah gitu. Kan nggak ada kaitannya maksudnya. Kita meyakini Allah tidak mungkin bertempat. Hilangkan pikiran itu, maka kamu boleh doa dengan cara apa saja. Ya Allah, ya Rabbi, kenapa kok begini? Karena Allah perintah kita menghadap ke langit ketika doa. Rezeki itu ada yang Allah turunkan dari langit, ada yang Allah turunkan dari bumi, gitu loh. Sehingga kamu diperintah meminta kepada Allah menghadap ke atas, bukan berarti meyakini Allah ada di atas. Ada yang lain? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bersama tadi pertanyaan masalah itu. Jadi gini, tadi kita kan tidak boleh mengatakan Allah itu ada di atas. Tapi kan banyak Al-Quran mengatakan Allah itu ada di atas. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan Allah itu ada di atas. Bahkan kita ketika sujud banyak tadi kan Subhanallah, yang Allah itu di atas. Dan bahkan kita berdoa menghadapnya ke atas. Nah, pertanyaan saya supaya kita tidak mengatakan Allah itu di atas gimana nih? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya sama. A'la itu maknanya apa? Tinggi. Tinggi itu jangan dianggap di atasnya sesuatu, enggak. Kamu mengatakan begini, kamu bawa orang nih, kamu ditanya, siapa itu? Atasan saya. Artinya apa? Artinya apa? Hah? Kedudukannya lebih, itu loh maksudnya. Bukan maknanya kalau atasan kamu harus di atas kamu, kan bukan maknanya. Ini atasan saya maknanya kedudukannya lebih tinggi. Allah itu kedudukannya paling tinggi, gitu loh. Bukan posisinya yang paling tinggi gitu. Karena kalau kamu mengatakan Allah berposisi paling tinggi, berarti kamu memakhlukkan Allah, meletakkan sifat makhluk pada Allah.
Jadi boleh nggak ngomong Allah itu di atas, Bib? Kalau maknanya maha tinggi boleh. Maknanya maha tinggi, bukan posisinya di atas. Ingat nih, kalau kamu mengatakan Allah udah terserah yang di atas, maknanya terserah yang maha tinggi, boleh. Yang maha luhur, yang maha agung derajatnya, gitu boleh. Tapi kalau terserah yang di atas, yang posisinya di atas, bermasalah iman kamu. Itu loh. Nyambung? Nyambung? Ada yang lain? Udah? Kita tutup. Kita terusin yang akan datang insya Allah. Bila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. وتوب علينا توبة تغفر كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن راحتي منا بالمصطفى رسولنا بكل شولي وسلم ربي عليه أنت الحمد وآله وصحبه عدد صحبي والحمد لله بالبال والدناء والحمد لله بالبال والدناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.